Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal tentang pendinginan dan pengeringan pada mentimun. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama teman saya di samping ini adalah... Halo, perkenalkan nama saya Benike Wiburi dengan NIM J1A 023 Halo, nama saya Trijalatul Martia dengan NIM J1A 023 128. Saya Anissa Maulidia dengan NIM J1A 023 1003. Saya Anis Nurrawati dengan NIM J1A 023 135. Berikut adalah hasil diskusi kami. Baik, mengenai pendinginan yang kita bahas dari jurnal, kita memiliki 4 pokok bahasan, yaitu kerusakan yang terjadi pada mentimun Jepang berdasarkan perubahan ion dan pH-nya. Kedua, pengaruh pendinginan terhadap warna pada buah mentimun. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman mentimun dengan meningkatkan kinerja sistem pendinginan evaporatif. Dan yang terakhir, pengaruh hidrocooling dan pengaruh jenis kemasan terhadap mutu mentimun. Baik, untuk pokok bahasan pertama, yaitu kerusakan yang terjadi pada mentimun Jepang berdasarkan perubahan ion dan pH-nya. Metode penelitian yang digunakan yaitu pengamatan visualisasi mengenai warna dan berat terhadap sampel yang disimpan pada suhu 5 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Jadi, berdasarkan hasil tersebut, didapatkan bahwa visual yang dilakukan pada maka terjadi kerusakan dinding pada mentimun ditandai dengan terdapatnya lubang-lubang kecil atau piting pada suhu 5 derajat Celcius. Sedangkan pada kondisi 25 derajat Celcius, perubahan warna terlihat jelas pada mentimun, di mana dari hijau gelap ke hijauan pada hari ke-5 sampai menguning pada hari ke-9, yang mana hal tersebut dapat dijadikan indikator mentimun sudah mengalami kerusakan. Yang kedua yaitu susut bobot sampel mentimun dari kedua perlakuan dapat terjadi pada suhu 25 derajat Celcius disebabkan sampel mengalami proses respirasi yang menyebabkan kehilangan berat atau bobot. Sedangkan untuk sampel yang disimpan pada suhu 5 derajat Celcius, proses respirasi berkurang. Namun tetap terjadi akibat dari adanya piting tersebut, air dalam sampel dapat keluar dan dapat menyebabkan kelayuan bahkan pembusukan. Kemudian yang terakhir, kerusakan dengan suhu 5 derajat Celcius lebih tinggi daripada suhu 25 derajat Celcius. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kerusakan membran sel karena adanya kerusakan pada dinding dalam sel tersebut. Untuk poin yang kedua adalah pengaruh pendinginan terhadap warna pada buah timun. Pengaruh pendinginan terhadap buah timun ini terjadi akibat adanya chilling injury atau kerusakan pendinginan. Di mana chilling injury ini terjadi dalam timun dengan rusaknya atau diawali dengan rusaknya membran sel, dilanjuti dengan terbentuknya kristal dalam jaringan, dan terjadinya gangguan enzimatik sehingga mengganggu proses pematangan dan metabolisme dalam buah timun. Biasanya gejala dari chilling injury ini ditandai dengan adanya perubahan warna seperti kecoklatan yang dimana akan muncul setelah buah tersebut berada di suhu yang lebih hangat. Gejala ini itu ditandai dengan terbentuknya menurut Zainal dan kawan-kawan pada tahun 2017 mengatakan bahwa chilling injury ini bisa ditandai dengan terbentuknya piting, perubahan warna seperti kuning atau kecoklatan, dan terjadinya memar pada kulit produk tersebut. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya chilling injury ini bisa dengan melakukan atau pemberian edible coating. Edible coating ini adalah jenis kemasan atau lapisan tipis yang terbuat dari bahan-bahan yang aman dan ramah lingkungan, di mana penggunaannya ini sebagai pembungkus timun yang akan mencegah terjadinya kerusakan atau kebusukan pada buah dan menekan keluarnya karbon dioksida, oksigen, dan uap air yang berpengaruh terhadap penghambatan proses pematangan buah. Instrumen yang bisa digunakan untuk solusi terjadinya chilling injury ini bisa menggunakan cold storage, di mana instrumen pendinginan ini tuh terdiri dari evaporator, kondensor, kompresor, dryer atau filter, pipa kapiler, kemudian ada pemilihan refrigeran dan termostat. Inti dari instrumen ini tuh adalah untuk bisa mengatur suhu, karena chilling injury ini sangat berkaitan dengan suhu, di mana suhu pada timun itu tidak boleh lebih dari 10 derajat Celcius. Jadi mesin pendingin ini tuh sangat digunakan karena dia memiliki termostat yang bisa mengatur suhu yang kita inginkan. Selanjutnya adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas dari tanaman mentimun dengan meningkatkan kinerja sistem pendinginan evaporatif. Metode yang digunakan adalah Develop Cooling System atau DCS. DCS terdiri dari terowongan dengan bagian persegi panjang, terbuat dari besi, dan sisi-sisi terowongan telah selesai dibangun menggunakan kayu dengan tebal 0,01 meter. Terowongan itu diisolasi dari dalam dengan penutup polietilen untuk mencegah kebocoran udara. 2 meja disiapkan untuk tujuan ini di dalam rumah kaca, dengan satunya dilengkapi dengan sistem DCS atau Developed Cooling System,
dengan yang lainnya dilengkapi dengan sistem yang tradisional cooling system atau TCS. Perbandingan dilakukan antara suhu rata-rata, tingkat kelembapan, dan rata-rata hasil panen untuk masing-masing sistem melalui beberapa tingkat horizontal dan vertikal di sekitar permukaan tanah. Nah, dari skema yang dapat dilihat, DCS mengurangi suhu dan meningkatkan RH di sekitar pabrik pada siang hari, masing-masing sebesar 2-5 derajat Celcius dan dari 3% hingga 7%. Dibandingkan dengan TCS, efisiensi pendinginan DCS mencapai 89% dengan pada keadaan siang hari. Dibandingkan dengan 82,8% pada TCS, dihitung berdasarkan suhu rata-rata yang diukur di dalam dan di luar rumah kaca. Metode develop cooling system pada rumah kaca dapat diterapkan pada produk pangan seperti mentimun, di mana hasil yang diperoleh memiliki tanaman, panjang buah, dan diameter bahkan berat luas daun lebih besar. Selanjutnya adalah pengaruh hidrocooling dan pengaruh jenis kemasan terhadap mutu mentimun. Metode yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap faktorial, di mana terdiri dari 2 faktor pelakuan dan pengulangan dilakukan sebanyak 3 kali. Faktor pertama dalam penelitian merupakan variasi suhu hidrocooling, di mana H0 sama dengan hidrocooling pada suhu 30 derajat Celcius, H2 hidrocooling pada suhu 60 derajat Celcius, dan H3 merupakan hidrocooling pada suhu 90 derajat Celcius. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk memperpanjang umur simpan adalah dengan melakukan hydrocooling. Hydrocooling tergolong ke dalam teknik penurunan atau pengurangan panas sensibel yang sederhana. Hydrocooling dilakukan dengan cara mencuci atau merendam produk. Dengan metode ini terbukti dapat mendinginkan atau menurunkan suhu secara cepat. Suhu hydrocooling yang digunakan disesuaikan dengan berdasarkan sensitivitas produk terhadap kerusakan dingin. Penggunaan suhu yang tidak tepat akan mengakibatkan produk mengalami ciri injuri dan penurunan mutu. Kemudian terlihat hasil pada tabel-tabel di atas. Yang pertama, mentimun yang diberi perlakuan hydrocooling mengalami susut bobot lebih rendah selama masa penyimpanan dibandingkan mentimun tanpa perlakuan hydrocooling. Kemudian, tabel kedua menunjukkan perubahan total padatan terlarut selama penyimpanan hari ke-5 dan ke-10. Hal ini dikarenakan faktor fisiologis mentimun. Mentimun tergolong ke dalam buah non-klimaterik dengan laju respirasi sedang 10-20 mg CO2 per kilogram per jam, di mana buah non-klimaterik tidak akan mencapai matang optimum dan mengalami perombakan komponen karbohidrat menjadi gula secara maksimal. Kemudian tabel ketiga menunjukkan perlakuan satu dengan yang lain tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang tidak signifikan 24 jam dimungkinkan karena penggunaan lama waktu hydrocooling yang tidak sesuai dengan karakteristik produk. Dan yang terakhir, tabel keempat menunjukkan lama waktu hydrocooling yang digunakan kurang sesuai dengan karakteristik produk. Lama waktu yang digunakan hanya berkisar 3 menit, sedangkan hydrocooling yang digunakan pada produk hortikultura umumnya 5-6 menit. Untuk bagian pengeringan dibagi pula menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengeringan dan pengasinan irisan timun. Metode yang digunakan yaitu pengeringan dengan mesin dehidrator selama 4 jam. Perlakuan kedua yaitu pengawetan dengan penambahan 4 jenis larutan yaitu air cuka, air suling, gula, dan garam. Yang dilakukan yang disimpan pada suhu ruang selama 9 hari. Nilai pH diukur tiap 3 hari terakhir. Kadar air dalam sampel diukur menggunakan oven udara panas dan berat awal sampel ditentukan menggunakan metode AOAC. Kemudian hasil yang didapatkan yaitu berat awal sampel adalah 478 gram dan setelah pemangkasan berkurang menjadi 436 gram. Kadar air awal adalah 88,99. Pengeringan berlanjut selama 4 jam dan kadar air akan mencapai 4,5%. Aktivitas air akhir yang diperoleh dianggap sebagai kondisi penyimpanan yang aman. Bakteri membutuhkan nilai AW yang lebih tinggi untuk pertumbuhan daripada jamur. Bakteri gram negatif memiliki kebutuhan yang lebih tinggi daripada bakteri gram positif. Kemudian, mengeringkan irisan mentimun dengan udara panas menyebabkan penurunan kadar air yang cepat dan selanjutnya menurunkan kadar aktivitas air. Teknik pengeringan dan pengawetan dapat digunakan secara efektif untuk mengawetkan irisan mentimun. Baik, untuk poin yang kedua, berupa pengaruh pengeringan terhadap rasa pahit dalam buah timun, di mana yang kita ketahui bahwa rasa merupakan salah satu indikator kualitas, terutama pada bahan atau produk hasil pertanian. Buah timun bisa memberikan sensasi atau rasa pahit yang bisa disebabkan karena adanya faktor eksternal seperti suhu dingin, dalam hal ini berupa pengeringan, di mana pengeringan ini bisa menyebabkan kandungan cucurbitasin itu menjadi meningkat. Berdasarkan
grafik diketahui bahwa kandungan senyawa cucurbitasin dapat dalam mentimun ini berbanding lurus dengan terjadinya peningkatan suhu sehingga rasa pahit yang dihasilkan meningkat. Rasa pahit pada buah timun dapat dikurangi dengan cara mengelola faktor internal maupun eksternal terutama yang mempengaruhi kandungan senyawa tersebut. Pengelolaan ini bisa dilakukan dengan menggunakan oven pengering. Jadi oven pengering ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk bisa mengeringkan berbagai macam bahan, terutama produk hasil pertanian. Jadi prinsip kerjanya ini dengan mengalirkan udara panas ke dalam ruangan oven sehingga kandungan air dalam bahan yang dikeringkan ini menguap dan bahan menjadi kering. Pendeteksian suhu panas dan kelembapan dalam oven pengering ini dilakukan dengan adanya atau pemasangan sensor yang diletakkan pada beberapa titik di dalam oven tersebut. Sensor yang digunakan dalam oven pengering ini bisa berupa sensor suhu, kelembapan udara seperti DHT22 dan sensor suhu DS18B20. Selanjutnya yaitu pengaruh peralatan pengeringan terhadap sifat fisik dan kimia mentimun. Metode yang digunakan yaitu pengeringan konvektif yang dimana menggunakan ruang dengan ventilasi dengan model WTB dari pabrikan Binder. Bisa dilihat pada gambar 1. Nah, kemudian laju aliran udara dijaga konstan pada suhu 40 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius sebagai alternatif terhadap pengeringan konvektif dalam ruangan. Terowongan pengeringan juga digunakan, yaitu pada alat tray dryer model UCP08 dari pabrikan Armfield. Bisa dilihat gambarnya pada gambar 2. Metode pengeringan beku juga diuji dalam penelitian ini. Untuk pengeringan ini, percobaan menggunakan freeze dryer model TDF 5505 dari pabrikan Unequip. Nah, bisa dilihat pada tabel, yaitu tabel pengaruh parameter warna terhadap mentimun yang sudah diolah atau dikeringkan dengan yang masih fresh. Perubahan warna yang paling tinggi disebabkan oleh pengeringan dalam terowongan pada suhu 60 derajat Celcius. Pengeringan pada suhu 60 derajat Celcius di dalam chamber mengubah hasil produk akhir sedikit lebih terang, lebih sedikit hijau, dan lebih banyak kuning. Warnanya menjadi sedikit lebih terang, kurang hijau, dan kurang kuning disebabkan oleh penguraian klorofil dan pigmen lainnya. Metode yang menghasilkan perubahan lebih intens pada sifat teksturnya adalah pengeringan dalam chamber dan terowongan, yang dimana keduanya memiliki suhu 60 derajat Celcius. Proses pengeringan yang paling ampuh untuk perlakuan yang menghasilkan produk kering dengan karakteristik yang lebih mirip ke produk segar dapat dilakukan dengan pengeringan beku, di mana hasilnya dapat dilihat pada tabel 2. Selanjutnya adalah pengaruh pengeringan mentimun secara langsung oleh sinar matahari. Proses pengeringan yang paling mudah dilakukan oleh banyak orang adalah dengan memanfaatkan energi matahari atau pengeringan alami. Energi matahari merupakan sumber energi yang tidak terbatas dan ramah lingkungan. Namun, energi matahari bersifat intermiten. Laju pengeringan dipengaruhi oleh radiasi matahari, suhu lingkungan, kecepatan angin, kelembapan relatif, dan kadar air awal. Berbagai metode pengeringan dapat dilakukan seperti menggunakan pengering sinar inframerah jauh, pengeringan gelombang mikro, pengeringan baki, dan pengeringan udara panas. Proses pengeringan dilakukan dengan mengukur perubahan berat sampel dengan cara menimbangnya setiap 20 menit sampai 1 jam sampai berat sampel konstan. Di sini terlihat tabel 1 yang memuat perubahan berat awal timun dan setelah dikeringkan. Berat sampel terus berkurang seiring dengan bertambahnya waktu pengeringan. Kemudian, slide selanjutnya terlihat bahwa perubahan warna pada timun setelah dikeringkan selama 6 jam. Proses pengeringan menyebabkan beberapa perubahan pada produk seperti perubahan bentuk dan warna. Semakin tinggi suhu lingkungan saat proses pengeringan menyebabkan semakin banyak air yang menguap dari bahan dan akan mempersingkat proses pengeringan. Struktur pori yang sempit akan memperlambat proses pengeringan. Pada gambar 6, mentimun mengalami perubahan warna menjadi coklat dan mengalami penyusutan. Perubahan warna yang terjadi pada sampel disebabkan oleh adanya reaksi pencoklatan enzimatis selama proses pengeringan. Reaksi pencoklatan akan sangat signifikan jika proses pengeringan dilakukan dengan waktu yang lama dan suhu rendah. Salah satu dampak negatif dari pengeringan adalah terjadinya perubahan fisik pada bahan. Perubahan fisik tersebut adalah penyusutan bahan akibat berkurangnya kadar air pada saat proses pengeringan. Kesimpulannya, timun adalah salah satu produk hasil pertanian yang termasuk ke dalam golongan buah-buahan yang sangat sensitif atau cepat mengalami kerusakan. Kerusakan pada buah timun dapat terjadi sebagai akibat dari dilakukannya pendinginan dan pengeringan. Pendinginan yang terlalu rendah atau penyimpanan dengan menggunakan suhu yang rendah akan menyebabkan buah timun mengalami chilling injury. Dan penyimpanan dengan suhu yang sangat tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada buah timun, di mana timun akan kehilangan kesegarannya. Kerusakan pada buah timun ini bisa diamati melalui rasa, tekstur, bau, dan bentuknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sebelum itu, saya mau pantun dulu nih.
jalan-jalan ke Payakumbuh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.